Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil kerja tugas besar PLC. Kami memilih proyek dengan judul Sistem Produksi Minuman Teh Otomatis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nailu Saada dengan absen 18 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Arisando, absen 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari program yang telah kita buat. Cara kerjanya yaitu apabila tombol start ditekan, maka valve satu yang berisi bubuk teh akan nyala dan terbuka selama 10 detik. Lalu, valve 2 yang berisi perasa akan nyala selama 10 detik. Dan valve 3 yang berisi air akan menyala selama 20 detik. Ketika valve 3 sudah selesai, kemudian motor akan menyala selama 10 detik untuk mengaduk atau mix semua bahan teh tersebut. Jika motor sudah mati, maka selanjutnya konveyor akan menyala terus-menerus. Kemudian terdapat botol kosong yang akan melewati konveyor yang lewat di atas konveyor tersebut, yang nantinya akan melewati sensor satu. Jika sensor satu telah mendeteksi botol, maka palang satu akan aktif untuk menghentikan botol. Sekaligus keran pengisi akan terbuka selama 5 detik. Setelah itu, botol akan berjalan kembali. Dan ketika sensor 2 mendeteksi adanya botol tersebut, maka palang kedua akan aktif dan menghentikan botol tersebut untuk melakukan proses penutupan dengan durasi selama 2 detik. Selanjutnya, botol akan berjalan kembali dan akan melewati sensor 3. Ketika sensor 3 telah mendeteksi botol, maka palang 3 akan aktif untuk proses pelabelan botol. Proses pelabelan botol akan akan menyala dengan durasi 5 detik. Lalu, botol akan berjalan kembali dan ketika melewati sensor 4, maka sensor 4 akan menyala dan mengecek kualitas produk. Apabila produk gagal, maka sensor akan aktif dan mendorong ke tempat sampah. Dan jika produk bagus, maka sensor tidak akan aktif dan membiarkan botol lewat untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, terdapat sensor 5. Sensor 5 berfungsi sebagai counter, yaitu untuk menghitung banyaknya produk yang nantinya masuk ke dalam kardus pengemasan. Di sini kami memilih untuk satu kardus memiliki kapasitas maksimal 6 produk. Lalu ketika proses akhir, ketika sensor mendeteksi kardus telah penuh, maka seluruh proses sistem akan mati selama 5 detik dan menunggu adanya kardus kosong. Selanjutnya, kemudian sistem hidup kembali. Begitu terus seterusnya sampai ketika tombol stop ditekan untuk sistem mati total. Lalu di sini terdapat tabel I/O. Kami membuat 7 input dari program yang telah kita buat, yaitu terdapat start, stop, dan 5 sensor. Juga terdapat memori dari tombol start dan pengunci dari konveyor tersebut agar konveyor tetap menyala selama proses proses dari teh tadi. Terus terdapat 23 output terdiri dari timer, valve, motor, konveyor, palang, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ladder diagram dan desain HMI akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menunjukkan ladder diagram yang telah kami buat, ladder diagram dari proses pembuatan minuman.
Dan seperti ini ya hasilnya. Kita bisa kita bahas, kita langsung saja ke bagian simulasi. Nah, bagian simulasinya seperti ini. Terdapat dua tombol ya, dua tombol dengan tiga angka ini yang menunjukkan berapa kapasitas yang tersedia pada kardus ini ya, karena nantinya isi dari semua produk itu akan masuk ke dalam kardus. Sehingga saat ini mencapai nol, maka mesin nantinya akan mati selama 5 detik dan nantinya akan menyala lagi. Kenapa? Karena nanti anggapannya untuk mengganti kardus yang lama dengan yang baru, dengan yang masih kosong ya. Oke, kita coba dulu, kita klik tombol start. Nah, saat tombol start ditekan, valve pertama akan menyala, mengantarkan bubuk tehnya ya. Untuk yang kedua ini, perasa sama. Yang ketiga ini kita tunggu dulu. Ini adalah airnya yang nantinya akan dikumpulin, lalu diaduk pada eh, penampungnya di sini ya. Kita anggap saja terdapat motor DC di sini. Cuma memang tidak bisa kita tampilkan, jadi kita ganti untuk ini wadahnya ini akan berubah menjadi warna warna yang lainnya ya. Nah, berubah warna merah, berarti ini sedang melakukan proses pengangkutan seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, setelah proses pengadukan selesai, maka konveyor ini akan menyala. Konveyor menjalankan eh, botol minum yang masih kosong menuju ke bagian sini untuk melakukan pengisian. Nah, bagaimana untuk menghentikannya? Terdapat sensor di sini. Jadi ketika botolnya itu sudah dekat, kita anggap saja sudah dekat ya, sensornya mendeteksi. Nah, palang akan menghentikan lalu melakukan pengisian pada botol ya. Oke, setelah itu selesai. Nah, botol akan terus berlanjut hingga ke sensor 2. Sensor 2 akan mendeteksi seperti ini. Nah, palangnya juga akan menghentikan untuk melakukan penutupan botol. Lanjut lagi ke sensor yang ketiga mendeteksi. Nah, palang juga akan melakukan penghentian untuk melakukan pelabelan pada botol ya. Nah, untuk yang sensor keempat ini berbeda ya teman-teman. Yang sensor keempat ini digunakan untuk mendeteksi apakah botol tersebut itu eh, ada yang cacat atau tidak. Kalau cacat, sensor tersebut akan aktif sehingga akan mendorong ke tempat sampah ini. Ya, kita coba aja dulu. Nah, seperti ini. Oke. Namun kalau botol tersebut atau produknya itu bagus, langsung akan menuju ke dalam kartu. Tapi sebelum itu, dia akan melewati sensor ini untuk melakukan perhitungan sudah berapa banyak botol yang masuk dalam kartu. Kita coba saja ya. Nah, bisa kita lihat saat kita pencet sensor tersebut, angka yang di sini tuh berkurang ya teman-teman karena kardus yang di sini itu kapasitasnya mulai berkurang juga. Dan di situ tadi kan ada 6 ya, berarti 6 botol. Kita coba dulu ya. 4, 3, 2, 1, 0. Nah, saat 0, seperti tadi kan, mesin akan mati terlebih dahulu. Terlihat dari lampu ininya mati ya. Oke, mungkin seperti itu saja. Oh ya, sebentar. Nanti proses ini akan terus berulang ya. Jadi kalau mau diberhentikan, ya harus kita tekan tombol ini, tombol stop seperti ini. Nah, terlihat kan prosesnya berhenti, lampu yang menandakan sistem yang menyala itu juga redup, maka dipastikan sistem produksinya sudah berhenti. Mungkin sekian. Ya, Sekian penjelasan
dari tugas besar PLC yang telah kita buat. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.